Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan yaitu tugas akhir pemrograman web. Dan pada tugas akhir kali ini, saya dan kelompok saya membuat web e-commerce yaitu Sympathy for the Nelayan. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sebelum itu, saya akan memberitahukan kelompok ini disusun oleh siapa saja. Yang pertama ada Rifki Afriansyah Salahan dengan NIM akhiran 004. Dan kedua ada saya sendiri Muhammad Zikri Firmansyah dengan NIM akhiran 021. Yang ketiga ada Burhanuddin dengan NIM akhiran 022. Dan yang terakhir ada Muhammad Ahdan Najib dengan NIM akhiran 026. Baik, setelah itu saya akan kasih waktu untuk dipersilahkan teman-teman mempresentasikan atau menjelaskan apa yang sudah kami buat dan kelompok kami buat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Burhanuddin. Silakan Burhanuddin. Baik, terima kasih Saudara Zikri Firmansyah. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu Sympathy for the Nelayan. Jadi, Sympathy for the Nelayan adalah sebuah clothing brand dari Jakarta. Brand ini mempunyai gerakan yang terfokus kepada lingkungan. Setiap produk yang terjual, sebagian akan disalurkan untuk kesejahteraan lingkungan, terutama di Jakarta. Sympathy for the Nelayan menjadi solusi ketika Jakarta dinobatkan sebagai kota yang paling buruk kualitas udaranya. Selanjutnya, ada tujuan dari Sympathy for the Nelayan. Yang pertama ada lingkungan berkelanjutan yang mana mendukung dan menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya di Jakarta, dengan penanaman pohon dan upaya berkelanjutan lainnya. Yang kedua ada mode berkelanjutan yang mana menyediakan pakaian modis yang juga peduli terhadap lingkungan dengan bahan ramah lingkungan dan desain yang tahan lama. Yang ketiga ada kesadaran pelanggan, yang mana meningkatkan kesadaran pelanggan tentang isu-isu lingkungan dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung keberlanjutan. Yang keempat, ada kesuksesan bisnis. Mencapai kesuksesan bisnis dengan menjual produk berkualitas tinggi kepada pelanggan yang memiliki kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada visi Sympathy for the Nelayan. Menjadi motor perubahan dalam industri fashion dengan menjadi teladan dalam keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Kami ingin mendorong gaya hidup berkelanjutan dengan menghasilkan pakaian modis yang juga peduli lingkungan. Selanjutnya ada misi Sympathy for the Nelayan. Yang pertama ada fashion berkelanjutan yang mana merancang pakaian berkelanjutan yang tidak hanya memanjakan pelanggan dengan gaya tetapi juga mendukung lingkungan kita. Yang kedua, ada kesadaran dan pendidikan yang mana mengedukasi pelanggan tentang pentingnya keberlanjutan dan cara mereka dapat berkontribusi dengan pemilihan produk yang bijak. Yang ketiga, ada penanaman pohon untuk bumi, yang mana menanam satu pohon untuk setiap produk kami yang kami jual, membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim. Yang keempat, ada komunitas global yang mana membangun komunitas global yang terinspirasi oleh keberlanjutan, berbagi nilai-nilai lingkungan yang kuat, dan bergerak bersama-sama untuk perubahan positif. Yang kelima, ada transparansi dan integritas, menyediakan informasi transparan tentang bahan dan proses produk kami, sehingga pelanggan dapat membuat keputusan yang cerdas dan berkelanjutan. Baik. Setelah itu, saya akan sampaikan rumusan atau latar belakang lebih lanjut mengenai Sympathy for the Nelayan. Yang pertama, bagaimana meningkatkan kesadaran pelanggan tentang misi keberlanjutan SFD secara efektif. SFD dapat meningkatkan kesadaran pelanggan dengan menggunakan kampanye pemasaran berfokus pada cerita-cerita keberlanjutan yang inspiratif dan berdampak, serta berbagi secara aktif di media sosial dan platform online yang relevan. Yang kedua, bagaimana menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dan berkelanjutan di dalam aplikasi mobile SFD. SFD dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif dengan menambahkan fitur-fitur seperti pelacakan jejak lingkungan produk, memberikan informasi transparan tentang dampak keberlanjutan, dan memungkinkan pelanggan untuk berpartisipasi dalam inisiatif lingkungan melalui aplikasi atau website. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana SFD membuat produk-produk dengan cerita unik yang menceritakan dampak positif pada lingkungan. SFD dapat bekerja sama dengan penulis cerita atau seniman untuk mengembangkan narasi kreatif di sekitar produk yang menyoroti dampak positif mereka pada lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Baik, untuk penjelasan lebih detail dan lebih lanjutnya akan saya sampaikan atau saya kasih waktu untuk Arfi atau Rifki Salahan untuk menjelaskan lebih lanjut. Untuk Rifki, dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Zikri. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan website Sympathy for the Nelayan. Sekarang ini kita berada di
page home yang terdiri dari navbar. Navbarnya tersendiri itu pun ada home, ada shop, ada about, ada search, ada account, dan ada chart. Di homepage ini sendiri terdapat logo Simpati for Dandelion dan view all products yang terintegrasi dengan shop page, yang dimana kalau misalnya kita klik itu akan memunculkan shop page. Selanjutnya di sini ada pengertian dari Simpati for Dandelion secara singkat. Ada 3 kategori, yaitu t-shirt, aksesoris, dan stationery yang masing-masing akan masuk ke dalam kategori itu tersendiri. Selanjutnya ada pengertian dari Simpati for Dandelion lagi. Dan di sini adalah tim kami dari SFD. Di bawahnya sendiri, selanjutnya ada subscribe, yang dimana kita bisa masukkan email yang nanti masuk ke database. Lalu di bawahnya ada footer yang menjadi informasi-informasi dari SFD itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke page about. Oke, di page about ini menjelaskan secara SFD secara details dari tujuannya, lalu ada visinya, dan juga ada misi dari SFD itu sendiri. Oke, jika sudah, kita akan mendemonstrasikan cara memesan di website Simpati for Dandelion. Di shop page ini kita bisa memilih kategori dari t-shirt, aksesoris, dan stationery. Lalu di sini kita memilih kategori t-shirt dan kita pilih yang t-shirt pertama. Di shop produk ini, di sini terdapat price, adapun juga size-nya sendiri. Lalu di sini ada background story yang dimana menjelaskan makna dari setiap desain yang kami buat di setiap desain belakang baju SFD itu sendiri. Lalu di sini ada size chart-nya dan other products yang dimana ini terdiri dari tiga kategori itu sendiri tadi yang saya bilang, ada t-shirt, aksesoris, dan stationery. Namun sebelum kita masuk ke into chart, kita harus login terlebih dahulu. Maka dari itu kita masuk ke page account. Baik, oke, baik. Dikarenakan saya sudah mempunyai akun yang sudah terdata di database, saya akan masukkan data yang sudah terdaftar, yaitu aden@gmail.com, dan passwordnya. Lalu kita sign in. Yap, apabila sudah balik ke tampilan homepage, maka akun sudah terbuat. Oke, di sini kita bisa lihat, hello, ada Najib, yang dimana saya sudah masukkan data di sign in tadi. Lalu kita masukkan address, di mana address ini akan otomatis terupdate saat kita memilih alamat di pengiriman. Lalu di sini kita bisa set as default address dan add address. Di sini alamat akan otomatis terupdate saat kita memilih alamat pengiriman. Lalu kita kembali lagi ke shop dan memilih kategori t-shirt. Oke, di saat kita sudah memilih apa yang ingin kita beli, yang harganya itu otomatis akan terupdate di sini. Baik, selanjutnya kita ambil di yang quantity yang 2 ya, kita cukup di 2, lalu kita check out. Apabila kita check out, kita akan langsung dihubungkan ke payment page. Di payment page ini terdiri dari delivery address yang kita sudah masukkan tadi di sign in. Lalu di sini ada produk dengan detail size, harga, dan kuantitas yang kita beli tadi. Lalu ada shipping. Shipping ada 2 option, yaitu ada same day dan regular. Di sini kita memilih same day. Dan juga ada payment methods yang terdiri dari 3 option. Ada Dana, GoPay, dan ShopeePay. Di sini kita pilih Dana.
Dengan subtotal 320.000 ini, apabila kita finish, pihak SFD akan mengirimkan email kepada user, di mana user akan memilih payment di saat email itu terkirim ke email user itu. Baik, kita finish. Oke. Yap, sekian demonstrasi dari website Saudara Zikri. Oke. Terima kasih untuk Arfi. Selanjutnya untuk lebih detail dan lebih jelas lagi akan disampaikan oleh Saudara Adan. Silakan Saudara Adan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih Saudara Zikri sudah memberikan kesempatan. Jadi di sini kami membuat kode program dengan menggunakan framework Laravel yang dimana itu berfungsi untuk mengoperasikan database kami dengan connection seperti ini. Jadi DB connection dengan dikonekkan dengan database SFD. Dan kami juga membuat model, yaitu model address, kategori, chart, email, payment, dan produk, dan juga user. Jadi fungsi dari model ini adalah membuat relasi dari satu entitas ke entitas lain. Seperti contoh dari hal entitas address, di sini ada user. Jadi hubungan entitas address dengan user adalah user memiliki satu address. Seperti itu. Kedua juga kami juga memiliki migration ini berfungsi untuk field atau isi dari si entitas tersebut. Contoh dari sini adalah user memiliki ID, name, email, dan password. Terus kita akan menampilkan halaman HTML-nya. Tapi sebelum HTML kita akan melihat root-nya dulu. Root ini berfungsi jika di mana sistem memanggil, seperti contoh return get slash function. Jadi jika sistem memanggil slash, dan itu dia akan menunjukkan halaman view home index. Seperti contoh home index adalah di sini. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana fungsi dari sign up bisa berfungsi. Jadi di sini sign up kami sudah memberikan form action sign up dengan metode post, yang dimana kami juga sudah membuat input text yang bisa diisi oleh user untuk database mereka, seperti full name, email, dan password yang nanti akan tertrigger oleh button submit di sini. Nah, terus kenapa ini bisa sampai masuk ke database? Jadi di sini kita membuat namanya sign up controller. Controller ini fungsinya untuk membuat request kepada database-nya. Seperti di sini name, email, password, dan user create. Jadi di sini user akan meng-create name, email, dan password yang dimana nantinya akan langsung masuk ke database. Terus di sini ada halaman sign in. Di halaman sign ini juga kami juga membuat halaman form action sign up dengan metode post. Tapi pembeda di sini adalah user tidak akan bisa masuk jikalau belum punya akun atau belum membuat akun di sign up. Karena di sini kita membuat fitur yang namanya return check login. Jadi jikalau di halaman cek loginnya itu tidak ada, atau di halaman sign up itu tidak ada database ya, jadi user tidak bisa masuk. Terus tadi Arfi menjelaskan kalau kita belum punya akun itu akan tidak bisa masukin ke chart atau menambah barang lah ke chart. Kita menggunakan namanya fitur middleware out. Jadi middleware out ini berfungsi untuk mengecek jika ada sistem yang memanggil slash chart dan apakah usernya itu sudah login atau belum. Jika belum, nanti mereka akan balik ke halaman akan langsung masuk ke halaman sign in. Terus di halaman produk ini kami juga ngambil database dari database yang kami sudah buatkan. Seperti contohnya adalah di database header ini kita membuat satu produk sunflower dengan kategori dan foreign key kategori 1, stock price, image, dan description. Jadi di sini di halaman produk dari entitas produk dia akan mengambil image, ngambil name, dan ngambil price.
ini otomatis terkoneksi karena adanya database header. Terus tadi Arfi menjelaskan di halaman address kita juga membuat yang namanya form action address dengan method post, yang dimana fungsinya nanti akan terkoneksi langsung dengan payment. Dan di sini adalah fungsi-fungsinya kenapa bisa terpanggil. Seperti contoh di sini out username. Jadi sistem akan mengecek apakah mereka sudah login atau belum, dan nanti mengambil database dari user dan memunculkan name ya. Terus di sini adalah address. Jadi user juga sistem juga akan mengambil data dari address yang dimana field dari pon dan akan mengeluarkan dan akan memunculkan value dari pon tersendiri dan juga address. Jadi seperti itu saja kode program yang kami telah buat. Baik, Saya kembalikan ke Saudara Zikri. baik. Sebelumnya mungkin itu saja yang sudah bisa atau kami sampaikan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih untuk Adan, Arfi, dan Aan penjelasan lebih detailnya terkait Simpati for the Nelayan. Mungkin sedikit penutup dari saya, mewakili kelompok kami, bagi kami SFD bukan hanya sebagai tugas akhir atau tanggung jawab kami sebagai mahasiswa untuk mengerjakan tugas, namun bagaimana kami bertanggung jawab sebagai mahasiswa, khususnya berdampak untuk bumi dan lingkungan, juga berperan lebih aktif untuk misi keberlanjutan lingkungan. Mungkin jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Santi Santi Om. Salam kebajikan. Terima kasih.